Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel gue. Kali ini gue mau bahas tentang pacaran ya. Tapi sebelum gue bahas tentang pacaran, perkenalkan dulu diri gue, karena lama gue nge-upload ya. Jadi perkenalkan, nama gue Ayu. Gue dari Ponorogo, tapi aslinya di Bangka Belitung. Nah, jadi langsung aja ke pembahasan. Jadi pacaran itu menurut kalian itu apa sih? Nah, jadi menurut gue sendiri pacaran itu adalah sebuah hubungan yang dibentuk untuk melanjutkan ke pelaminan, yaitu jenjang serius. Nah, pacaran ini kan nggak asing bagi kita karena di seluruh dunia, bahkan Indonesia sudah memiliki pasangan nih. Pasangan yang dari kalangan SD bahkan ke dewasa. Bahkan ada yang lawan jenis, ada juga ya sesama jenis. Tapi kita nggak usah terlalu gimana gitu ya, karena itu perasaan orang, jadi kita nggak bisa mengubahnya. Nah, pacaran itu ada sisi positif dan negatifnya kan. Menurut kalian itu positifnya itu seperti apa sih? Karena yang menurut gue positif itu ya seperti membantu kita jika sulit, terus memotivasi kita, terus apalagi nih positifnya menurut kalian gimana nih? Menurut gue kayak gitu, dan masih ada positif lainnya. Nah, terus sisi negatifnya itu apa? Nah, negatifnya itu kan lebih cenderung ke yang buruk ya. Nah, negatifnya itu bisa berakar-akar sampai nggak habis-habis lah, kayak matematika gitu ya, berakar-akar. Soalnya satu tapi dua-duanya berakar-akar. Hah? Mau apaan sih lo? Jadi negatifnya itu apa aja nih? Pertama, boros duit. Yang lainnya kalau keluar pasti butuh duit ya, bensin, makan, segala macam. Nah, itu butuh. Sekali keluar sama pasangan pasti menghabiskan beratus-ratus ribu. Arahnya ini kalau seandainya Allah mendapatkan pasangan yang posesif parah banget, yang membuat lo itu terkekang, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengekspresikan hidup lo, dan yang selalu nggak boleh ini, nggak boleh itu yang susah untuk dieratkan hubungannya. Terus mau putus pun itu agak sulit karena dia akan terus memegang lo sampai kuat banget, sehingga membuat lo nggak bisa untuk keluar dari situ itu, karena terjebak. Negatifnya itu adalah ketika lo pacaran sama pasangan lo, pasti yang ditunjukin adalah hal baiknya aja. Yang buruknya ya dia simpan, tunggu dia pas udah nikah. Nah, baru kelihatan tuh sisi buruknya. Dan bedanya kalau ta'aruf itu sisi baiknya harus ada, sisi negatifnya harus ada. Tapi jika negatifnya itu terlalu berat untuk diungkapin, nggak masalah. Setidaknya ada beberapa yang si calonnya ini tahu, oh orangnya gini. Beda dengan pacaran, seburuk-buruknya pasti akan disimpan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya itu adalah perzinahan. Tapi perzinahan ini tidak hanya dengan berhubungan lainnya suami istri, tapi masih ada zina-zina yang lainnya. Contoh, di sini dalam Islam ada 3 zina. Zina yang pertama adalah zina alaman. Nah, zina alaman ini berupa panca indera ya, panca indera dari mulai mata, terus telinga, terus lisan, tangan, kaki, dan hati. Nah, zina mata itu seperti mata kita digunakan untuk melihat apa nih? Melihat, mohon maaf nih, nonton 18 ke atas, terus melihat cewek-cewek seksi, atau melihat hal yang buruk lainnya. Begitu juga dengan telinga mendengarkan kata-kata yang buruk. Terus dan juga dengan lisan kita digunakan untuk berbicara dengan hal yang baik atau hal buruk. Nah, kan
nih karena nih waktu kita di alam barzah atau alam kubur, yang ditanya itu adalah misalnya siapa Tuhanmu, itu kan jawabnya mudah ya Tuhanku Allah, tapi tidak segampang itu. Mulut kita itu akan dikunci serapat-rapatnya karena yang akan berbicara adalah mata kita yang bersaksi, telinga kita yang bersaksi, dan lain sebagainya. Jadi jangan macam-macam, jangan yang digunakan yang aneh-aneh. Terus zina yang kedua. Nah, zina yang kedua itu adalah zina muhsan. Muhsan ini khusus untuk yang sudah bersuami istri. Nah, jika suami istri ini salah satunya berzina dengan wanita atau pria lain, itu yang dinamakan zina muhsan. Terus selanjutnya zina ghairul muhsan. Ini yang berlaku dengan orang pacaran nih, pacaran yang zina yang bilangnya enggak ngelakuin apa-apa kok kak, enggak zina berhubungan suami istri kok kak, tapi tanpa sadar kalian sudah melakukan zina. Pertama, memegang yang bukan muhrim, memegang tangan, megang atau berpeluk, itu sudah termasuk zina. Terus apa lagi nih, zina mata yaitu memandang pasangannya dengan keromantisannya, padahal itu adalah zina mata. Terus lisan mengucapkan dengan kata-kata manis, padahal itu PHP, jangan dipercaya. Terus apalagi nih, masih banyak lagi, termasuk hubungan suami istri. Kenapa dalam Islam atau Allah melarang kita ini pacaran? Karena itu banyak dampak buruknya yang terlalu rumit, terlalu panjang. Yang pertama itu seperti hubungan zina nih, contoh berhubungan badan itu kan kita nggak tahu ya dia itu punya penyakit atau enggak. Sekiranya kalau ada penyakit, gimana dengan nafsi si pasangan entah cewek entah cowok. Nah, misalnya dia punya penyakit kelamin, terus penyakit HIV, kita nggak tahu dia punya penyakit apa atau sehat. Terus dan bahayanya, obatnya ini tidak pernah ditemukan sama sekali, mungkin menurut gue ya, karena itu adalah seperti azab lah ya, azab atau hukuman bagi orang yang berzina. Terus kalau cewek bisa aja dengan kanker serviks, cowoknya penyakit kelamin, nggak tahu gue namanya apa, gue lupa. Nah, itu yang bahayanya, dan itu hampir sebagian orang meninggal gara-gara penyakit kelamin itu. Jadi harus hati-hati. Nah, selain dari penyakit, dari kehamilan si wanitanya. Nah, bagaimana sih nasib wanitanya? Ya, kalau si laki-lakinya mau bertanggung jawab. Tapi jika laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab, ya gimana nasibnya? Isi wanitanya nanggung malu. Terus apalagi mengandung tanpa bapak. Terus yang lebih parahnya lagi aborsi. Itu yang lebih parah lagi, itu aborsi. Jadi dosanya itu makin bertumpuk hingga nggak terbendung lagi. Nah, itulah kenapa Islam itu melarang berzina. Terus apalagi nih negatifnya, masih banyak lagi. Contohnya buang-buang waktu. Kenapa? Karena gue pernah nonton YouTube dari Coach Jose Aditya. Kalau kalian pengen lihat silakan, itu materinya bagus banget dan mudah dipahami. Kata beliau, kalau kita mau cari pasangan, disarankan jangan pacaran dulu. Jangan pacaran, itu akan membuang-buang waktu. Karena kita ini butuh seseorang yang tepat nih. Karena kalau kita hanya stuck di satu orang, tidak mencari pasangan pria atau wanita lain, itu akan sulit. Karena apa? Kalau sudah terikat dengan satu pasangan, kita nggak bisa cari-cari pasangan lain. Karena ya pertama menyakiti pasangan itu, pasangannya udah baik, udah tulus, tiba-tiba kitanya
cari pasangan lain, mencari cowok lain atau cewek lain, itu kan sakit banget ya. Ini pacaran ini hampir sama dengan ta'aruf ya. Pacaran ini sama dengan ta'aruf, tapi bedanya si pacaran, kalau pacaran ini bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kalau ta'aruf ini minimal 3 bulan, nggak cepat, nggak lama. Jadi kalau seandainya kita nggak dengan cowok ini atau cewek ini, kita bisa geseri. Nah, itu tujuan mungkin dari Coach Jose Aditya. Hanya kita nggak bisa stuck di satu orang, harus mencari terus menerus untuk sampai menemukan pasangan yang tepat. Nah, dari Coach Jose Aditya aja melarang kita untuk pacaran, karena kita harus mencari yang pasangan yang lebih tepat untuk kita jadikan suami istri. Nah, masih banyak lagi negatif yang lainnya. Nah, gue nggak ngelarang kalian untuk pacaran, karena gue jujur dulu pernah pacaran ya 2 tahun lah. Itu waktu yang nggak sebentar buat gue, karena 2 tahun itu lumayan lama juga ya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk putus dengan dia untuk berhijrah. Nah, bagaimana dengan kalian? Semoga kalian bisa memutuskan pasangan kalian untuk berhijrah. Nanti kalau seandainya dia berjodoh dengan lo, siapa sih yang mau misahin kalian gitu. Jadi gak usah takut kalau nggak berjodoh ya gak apa-apa, karena kita positif aja. Mungkin jodoh kita ada yang terbaik di luar sana buat kita. Jadi jangan negatif dulu pada Allah. Jadi kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau mau pacaran ya silahkan, gue nggak ngelarang, karena gue capeknya lo gitu ya kan. Dan gue ngomong kayak gini, gue nggak mengada-ngada ya, karena di Al-Quran juga sudah jelas di surah Al-Insyirah ayat 32 bahwa janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, jadi itu sudah jelas banget bahwa kita harus jauhi zina sejauh-jauhnya. Dari zina yang dari kecil seperti nyentuh, sehingga yang lebih besar lagi seperti hubungan suami istri itu dilarang. Nah, bagaimana dengan LDR, Kak? Terus bagaimana dengan orang yang bilang pacaran dalam Islam itu ada? Nah, itu bagaimana konteksnya, konsepnya? Ada yang bilang, aku pacaran salah Islam kok, Kak. Enggak yang gimana-gimana gitu, enggak menyentuh, enggak enggak berdekatan, enggak berzina. Tapi bagaimana dengan pandangan Islam sendiri? Dan itu akan dijelaskan di sesi berikutnya, di video berikutnya. Jadi ikutin terus video gue, jangan sampai ketinggalan nih, biar kalian bisa menambahkan ilmu yang dari tidak tahu hingga tahu. Jadi sampai di sini dulu video dari gue. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.